Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali setiap aktivitas kita. Sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikianlah dikatakan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Hati yang tertuju pada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati merupakan hal yang inti yang ada di dalam kehidupan manusia. Di mana cara hidup kita pasti dipengaruhi oleh suasana hati kita. Jika hati kita dalam keadaan baik, maka cara hidup kita pun akan kelihatan baik. Tetapi jika suasana hati kita itu tidak baik, maka itu akan ketahuan bahwa suasana kita itu tidak baik dengan cara hidup kita. Jadi hati ini pasti mempengaruhi cara kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita sering berubah-ubah cara kehidupan kita. Terkadang kita bisa tertawa, terkadang kita bisa menangis, terkadang kita bisa baik, tapi kita terkadang bisa menjadi orang yang sering marah-marah, sering mudah sedih, dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi oleh suasana hati kita. Sehingga firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu. Ya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu dan hati kita semua itu kepada kasih Allah. Kalau hati kita itu tertuju kepada kasih Allah, maka hati kita itu selalu akan menunjukkan hal-hal yang mengasihi, ya. Hal-hal yang memancarkan kasih kepada sesama. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah patah hati, tidak mudah yang namanya di dalam hati ini dendam. Tetapi akan terus memancarkan yang namanya kasih. Kasih pasti akan menutupi kesalahan, kasih akan selalu memaklumi dan juga memaafkan. Inilah yang mau ditujukan Allah kepada kita ketika kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki hati. Karena itu, mari kita berhati-hati dengan hati kita, ya. Jangan bermain-main dengan hati. Karena jika kita bermain-main dengan hati, maka kita tidak akan pernah berhati-hati, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu sendirilah yang mengarahkan hati kita kepada kasih-Nya. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, yang memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Jika Tuhan sudah memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, maka setiap orang yang telah dipenuhi dengan kasih Allah pasti akan meniru cara Allah dalam menghadapi segala sesuatu. Cara Allah melalui Yesus Kristus yang selalu taat, yang selalu tabah, yang selalu memberikan hidupnya untuk rancangan setia Allah. Apapun yang dihadapi, dia akan terus hadapi dan jalani. Meskipun harus menanggung penderitaan, meskipun harus menanggung cercaan, makian, hinaan, tetapi Yesus tetap hidup di dalam ketabahan. Sehingga firman Tuhan ini mau mengatakan, biarlah
Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Ketabahan Kristus itulah yang mau kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana ketika kita menghadapi banyak tantangan, ketika kita menghadapi banyak penderitaan, di sini kita belajar dari cara Yesus menghadapi tantangan dan penderitaan itu. Tidak pernah berubah. Allah di dalam Yesus Kristus memberikan teladan bagi umatnya, di mana ketika orang telah memakinya, dia tidak membalaskan makian itu. Ketika orang sudah memberikan fitnahan, hinaan kepada Kristus, Yesus tetap memberikan teladan bahwa dia tidak memfitnah dan tidak membalaskan hinaan itu. Tetapi Yesus dengan teladannya memberikan kasih, memberikan ketabahannya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kasih yang Ia tunjukkan, itulah ketabahan yang Ia teladankan kepada kita. Karena itu mari kita jaga hati kita untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi biarlah Tuhan kiranya tetap menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan dapat memfokuskan hidup kami, hati kami, agar tertuju kepada kasih-Mu dan juga ketabahan Kristus. Agar kami mampu Tuhan menghadapi segala tantangan dan penderitaan yang akan kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami di setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar kami melakukan apa yang berguna dan menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi penderitaan dan pergumulan Engkau memberikan kepada mereka penopangan, sehingga mereka dapat Engkau topang Tuhan, dan mereka dapat merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan kehidupan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.